Balapan sangat seru dan penuh drama tersaji dalam GP Inggris yang berlangsung kemarin malam. Race di sirkuit Silverstone tersebut walaupun diawali dengan insiden yang cukup mengerikan, tapi secara keseluruhan bisa dibilang sukses memberikan keseruan dan ketegangan bagi penonton dari awal sampai finish. Balapan itu sendiri berhasil dimenangkan oleh Carlos Sainz yang akhirnya setelah penantian panjang ia berhasil meraih kemenangan perdananya di F1. Podium kedua secara tak terduga ditempati oleh Sergio Perez. Padahal, di lap-lap awal ia sempat tercecer ke posisi terakhir setelah harus ganti sayap depan yang rusak. Dan terakhir, posisi ketiga dihuni oleh Lewis Hamilton yang melakoni balapan luar biasa dan persembahkan raihan podium ke puluhan ribu penggemarnya yang hadir di Silverstone kemarin. Banyak hal dan momen menarik yang bisa kami bahas secara singkat dari balapan yang sangat-sangat seru semalam. Apa saja, simak sampai habis videonya. GP Inggris kemarin sebenarnya dimulai dengan keheningan dan kekhawatiran setelah insiden besar terjadi di tikungan pertama sesaat setelah start. Ketakutan mulai menyelimuti penonton ketika kita melihat mobil Alfa Romeo yang dikemudikan Zhou Guanyu nampak terbalik dan melaju terseret dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, balapan dihentikan dengan dikibarkannya bendera merah atau red flag. Insiden itu melibatkan 5 pembalap yang jadi korban, yaitu Zhou Guanyu, George Russell, Alex Albon, Esteban Ocon, dan Yuki Tsunoda. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika start, mobil Pierre Gasly nampak terhimpir di tengah-tengah antara mobil Russell dan Zhou Guanyu. Tapi karena situasi start yang cukup kacau, Russell tiba-tiba mengarahkan mobilnya sedikit ke arah kiri atau ke arah mobil Gasly yang ada di sampingnya. Dan akhirnya kontak antara keduanya tak bisa terhindarkan dan membuat mobil Russell hilang kendali karena ban sebelah kiri belakangnya alami senggolan. Yang terjadi kemudian adalah mobil Russell menghantam mobil Zhou Guanyu dan menyebabkan mobil pembalap Tiongkok tersebut terbalik lalu terseret sampai melompati dinding pembatas. Tak sampai di situ, insiden tersebut menimbulkan pembalap di belakangnya harus mengerem secara mendadak. Sebastian Vettel tak melihat insiden yang ada di depannya dan sontak saja menubruk mobil Alex Albon yang mengerem mendadak. Mobil Albon kemudian melintir dan menghantam tembok sebelum ia ditabrak oleh Esteban Ocon dan Yuki Tsunoda dari samping. Rangkaian insiden tersebut membuat balapan harus dihentikan selama 50 menit untuk mengevakuasi Zhou Guanyu yang terjebak di mobilnya dan terhimpit di sisi luar tembok pembatas. Setelah insiden terjadi, nampak juga George Russell keluar dari kokpit dan langsung berlari untuk memastikan kondisi Zhou baik-baik saja. Pembalap Alfa Romeo itu sendiri akhirnya bisa dikeluarkan, dan hebatnya dia lolos tanpa cedera sedikit pun. Sementara itu, Alex Albon harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut, mengingat dirinya ditabrak oleh pembalap lain dari samping, dan beberapa sumber mengatakan kalau Albon mendapat cedera di lengannya. Namun yang terpenting adalah semua pembalap yang terlibat insiden selamat dan tak ada yang mengalami cedera serius. Apa yang terjadi di Silverstone adalah bukti kalau kita sekali lagi harus berterima kasih ke komponen halo dan teknologi keselamatan di F1 yang sangat mutakhir. Dalam sehari saja kemarin, halo sudah menunjukkan peran pentingnya. Diawali dari insiden di F2 antara Roy Nissany dan Dennis Hauger, dan yang terjadi di F1 dialami oleh Zhou Guanyu. Mau bagaimanapun, F1 adalah olahraga yang berbahaya, dan kehadiran halo serta perangkat keselamatan lainnya adalah hal yang harus kita syukuri sebagai komponen yang sangat-sangat krusial bagi keselamatan pembalap. GP Inggris bisa dibilang merupakan akhir pekan yang sempurna bagi Carlos Sainz. Sehari sebelum race, ia secara mengejutkan mampu meraih pole position perdananya di F1 di bawah kondisi sirkuit yang diguyur hujan. Ketika start balapan, ia sempat kehilangan posisi pertamanya dari Verstappen yang memakai ban soft. Tapi untungnya red flag datang sebelum sektor pertama sirkuit dan mengakibatkan restart dilakukan dengan grid yang diulang dari awal. Ketika restart dilakukan, Sainz langsung tampil ngotot dengan manuvernya menutup ruang gerak Verstappen di tikungan pertama dan ketiga. Lap kedua, Sainz sukses memimpin balapan. Sayangnya, ketika ia ditekan oleh Verstappen di lap ke-10, Sainz buat kesalahan di tikungan Chapel dan ia otomatis kehilangan posisi pimpinan lomba. Namun itu hanya bertahan selama 2 lap saja setelah Max Verstappen tiba-tiba melambat di Hungerstrike dan dengan mudah dilewati oleh Sainz. Verstappen sendiri rupanya alami ban bocor dan harus masuk pit untuk ganti ban. Tapi akhirnya diketahui oleh pembalap Red Bull ini alami kerusakan di area floor karena terkena serpian mobil Alfa Tauri di dekat tikungan kelima. Itulah penyebab kenapa Verstappen tak bisa tampil maksimal di sisa balapan kemarin. Situasi lalu berbalik mengunggulkan Ferrari yang sekarang memimpin 1 dan 2.
Tapi masalah kemudian muncul. Pace Sainz tak begitu kencang dan itu menahan laju Leclerc di belakangnya yang ternyata juga alami sedikit kerusakan di sayap depan. Itu ditambah dengan Lewis Hamilton yang menggila di Silverstone kemarin dan mulai lakukan spam fastest lap. Ferrari kemudian memutuskan memasukkan Sainz lebih dulu ke pit dan membiarkan Leclerc stay out untuk beberapa lap sebelum dia masuk pit 5 lap setelahnya. Dilema sempat menghampiri tim Ferrari yang sejatinya tak ingin melakukan team order, tapi karena Leclerc yang melaju lebih kencang dari Sainz dan situasi Hamilton yang cukup kencang, maka tak ada pilihan lain. Pembalap Monaco tersebut dipersilakan lewat lebih dulu dan ambil alih posisi pimpinan lomba dari Sainz beberapa lap setelahnya. Situasi kemudian berubah 180 derajat di lap ke-39 ketika Esteban Ocon berhenti di lurusan sebelum tikungan Copse. Itu akhirnya memicu safety car yang mengubah segalanya di balapan kemarin. Tapi hal unik terjadi ketika Ferrari memutuskan menahan Leclerc untuk stay out dengan ban hard dan memasukkan Sainz untuk lakukan pit stop gratisan ganti ke ban soft saat safety car yang juga diikuti pembalap lain di belakangnya. Itu otomatis menempatkan Leclerc ke posisi yang kurang ideal dengan ban yang sudah usang dibanding lawan di belakangnya. Dan benar saja, ketika restart dimulai, Sainz langsung membabat habis rekan setimnya tersebut di Wellington Straight dan ambil alih pimpinan lomba. Duel seru dan sengit sempat terjadi ketika Leclerc mencoba mempertahankan posisi kedua dari Sergio Perez dan Lewis Hamilton, yang mungkin merupakan momen terbaik pada balapan semalam. Ketiganya sempat bertarung ketat dan saling balas overtake pada 8 lap terakhir sebelum finish. Leclerc di sini mungkin harus dipuji karena manuver bertahannya yang sangat berani, meski kemudian dia harus mengakui keunggulan performa ban Perez dan Hamilton. Setelah itu Carlos Sainz kemudian bablas tak terkejar dan sukses kunci kemenangan perdananya di F1 setelah menanti cukup lama. Ia butuh total 150 balapan untuk akhirnya menuntaskan salah satu mimpi terbesarnya di F1, yaitu menang bersama tim Ferrari. Kemudian, momen lain yang menarik sepanjang GP Inggris kemarin mungkin adalah penampilan heroik Nicolas Latifi yang mampu lolos ke sesi Q3 di bawah kondisi sirkuit yang basah. Meskipun ketika balapan ia tak bisa berbuat banyak, tapi setidaknya ia mampu bertahan cukup lama di barisan 10 besar sebelum akhirnya harus finish di posisi 12. Dan yang paling membuat kami full senyum semalam tentu adalah keberhasilan tim Haas meraih double poin pertama mereka musim ini. Mick Schumacher yang sempat berduel ketat dengan Max Verstappen di lap-lap akhir balapan, akhirnya sukses mencetak poin perdananya di F1 dengan finish di posisi ke-8. Hal itu semakin sempurna dengan Kevin Magnussen bawa pulang 1 poin berharga bagi Haas. Raihan poin ini tentu merupakan game changer bagi karir Mick, mengingat semua beban tanggungan di pundaknya sebagian besar sudah terlepas dan diharapkan dia bisa tampil lebih lepas di beberapa balapan setelahnya untuk mampu meraih hasil yang lebih baik lagi. Penampilan Sebastian Vettel juga harus diapresiasi karena ia mampu finish di posisi 9 dan persembahkan poin bagi Aston Martin di hari ulang tahunnya. Mana momen favorit kalian? Apakah GP Inggris kemarin adalah race terbaik sejauh ini? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.